Taiwan mencatat 312 kasus lokal dan 3 kasus impor tanggal 21 Mei. Mayoritas penderita masih terpusat di kota Taipei dan kota New Taipei. Di antaranya kota New Taipei 144 kasus, kota Taipei 127 kasus, Taoyuan 13 kasus, Keelung 9 kasus, Taichung dan Changhua 6 kasus. Komandan CCC Chen Shizhong memohon agar warga tidak keluar saat akhir pekan. 特别拜托大家，虽然是大家都期待礼拜六、礼拜天放假，能够有一些活动，但是也拜托没有必要，就千万不要。 Lebih dari 3/4 penderita memiliki kaitan dengan beberapa kasus kontaminasi klaster distrik Wanhua dengan rantai penularan yang jelas. Oleh sebab itu, tingkat kewaspadaan masih belum akan dinaikkan menjadi level 4 dalam waktu dekat ini. CCC juga berupaya melakukan negosiasi pembelian vaksin dengan Amerika. Kewenca mengimbau warga memakai masker dan tidak berkumpul untuk mengurangi resiko kontaminasi klaster dan menekan tingkat infeksi dari 11% menjadi 4,6% dengan rata-rata 7,6% selama 7 hari dari tanggal 13 hingga 19. Upaya ini diakui masih berjalan efektif. Seluruh tim medis dan petugas hotel karantina juga diwajibkan mendapatkan vaksinasi. Jumlah penderita di Zhonghe, Panqiao, Xintian bukan hanya mencapai angka 2 digit, jumlah penderita di Xinzhuang juga bertambah menjadi 14 kasus. Wali kota Hou Youyi menyampaikan titik rawan rekam jejak mencakup Taman Fuhe Yonghe dan Pasar Fang Liao Zhonghe. Mengantisipasi peningkatan jumlah kasus, kota New Taipei telah menambah 3 stasiun pemeriksaan komunitas tanggal 21, meliputi stasiun pemeriksaan pada komunitas Furen University, Zhonghe, dan Xintian. Jumlah kasus positif di wilayah sentral kini mengalami peningkatan. Rekam jejak mahasiswi Chaoyang University di Taichung yang terdiagnosis tanggal 19 tersebar luas. 2 siswi yang sempat pergi karaoke dengannya juga dinyatakan positif tanggal 20. Area kampus kini telah didesinfeksi. Kapasitas screening Taichung per hari saat ini adalah 2.000 hingga 3.000 orang. Pihak yang pernah berinteraksi atau berada di zona yang dikunjungi penderita diimbau untuk melakukan pemeriksaan. Stasiun kereta Taichung juga menempatkan zona desinfeksi alas kaki di pintu keluar stasiun. Changhua melaporkan 6 kasus baru tanggal 20. Di antaranya ada kakek nenek yang membawa balita berusia 10 bulan ke acara nyanyi. Ketiganya pun tertular, merupakan kasus penderita usia termuda di Taiwan saat ini. Jumlah kasus di Changhua hingga tanggal 20 mencapai 64 kasus. 80% di antaranya merupakan kasus kontaminasi klaster. Kini penumpang yang menggunakan sistem transportasi umum diwajibkan scan kode QR dengan ponsel untuk registrasi pendataan terpadu. Mekanisme ini telah terpapar di setiap stasiun TRA dan THSR. Mekanisme pada kendaraan umum lainnya seperti bus antar daerah, MRT, bus umum akan dipasang sebelum tanggal 23. Sedangkan untuk taksi paling cepat sebelum tanggal 26. Bandara Taoyuan melakukan kontrol zona area makan dan toko. Penumpang yang masuk ke bandara melalui gerbang yang telah dikurangi menjadi 22 juga diwajibkan registrasi pendataan terpadu. Apakah pengemudi mobil harus memakai masker? Kota Kaohsiung menyatakan bahwa mengendarai motor dan mengemudi mobil dinilai sama dengan keluar rumah. Yang tidak memakai masker akan didenda. Sedangkan kota Taipei dan New Taipei masih dalam tahap konsolidasi. CCC memutuskan pengemudi tunggal tidak perlu pakai masker. Namun bila ada penumpang lainnya maka harus mengenakan masker. Warga diimbau untuk tidak makan dan minum di dalam taman dan tempat umum lainnya, serta makan di rumah atau di dalam kantor. Kota Taipei dan New Taipei mengumumkan mulai tanggal 20 seluruh gerai dan toko makanan Pujasera hanya menyediakan layanan pengiriman makanan atau dibawa keluar. Pelanggar akan didenda 3.000 hingga 15.000 dolar Taiwan. Sebagian besar toko memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara. Kedai makan ringan menempelkan pengumuman menyatakan hanya menyediakan makanan untuk dibawa keluar selama masa pandemi. 外带不能内用，所以疫情大概剩下30%。 Area Y Taipei City Mall di stasiun Taipei tampak gelap. Semua pintu toko ditutup untuk mengurangi interaksi antar massa. Semua toko di area Y Taipei City Mall mengambil inisiatif untuk berhenti beroperasi dari tanggal 18 hingga 28. Demikian juga dengan Toserba yang memblokir area makan dan menyetop penjualan produk panas DIY mereka.